Malaysia Football League sekarang ini tidak seberapa sehat. So ini salah satu plan yang utama yang kita akan lihat. Ketuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menghukum Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dengan harapan perkara yang sama tidak akan berulang di masa akan datang. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. FAM dan JDT saling menyalahkan supporter demo imbas putusan sanksi FIFA hari ini. Senin tanggal 6 Oktober ini jadi hari deadline banding Malaysia ke FIFA. Itu terkait soal naturalisasi pemain palsu di timnasnya. Seperti diketahui, FIFA berikan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM terkait naturalisasi sejak Jumat lalu. 7 pemain timnas Malaysia yang dinaturalisasi dinilai memalsukan dokumen sesuai pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Ketujuh pemainnya disangsi larangan bermain 12 bulan alias tahun di semua level termasuk level klub. Ada juga nominal denda yang harus dibayar oleh FAM sebesar 350.000 Swiss franc atau setara 7,3 miliar rupiah. Para pemainnya didenda 2.000 Swiss franc atau setara 41 juta rupiah. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dilaporkan telah mengumpulkan 7 pemain naturalisasi yang dijatuhi sanksi oleh FIFA karena dugaan pemalsuan dokumen kewarganegaraan. Pertemuan tersebut berlangsung di Johor Bahru pada akhir pekan kemarin. Menurut laporan media lokal Scoop, pertemuan di Johor Bahru membahas langkah hukum dan strategi banding terhadap keputusan FIFA. Meski begitu, FAM belum memberikan pernyataan resmi kepada publik terkait hasil pertemuan tersebut. Sumber internal menyebut bahwa asosiasi masih menunggu tanggapan resmi dari FIFA atas berkas banding yang telah disiapkan. Beberapa pemain disebut kecewa dengan sanksi tersebut karena tak bisa tampil di kompetisi dalam waktu dekat. Namun, FAM tetap optimistis bisa membuktikan bahwa kasus ini hanya merupakan kesalahan teknis dalam proses administrasi dokumen, bukan pemalsuan yang disengaja. Sanksi FIFA memang bisa berdampak buruk bahkan bikin sepak bola Malaysia berpotensi hancur. Ex-Wapres FAM bahkan memohon meminta tolong agar hukuman dapat ditarik atau bahkan tidak ditambah lagi. Firdaus Mohamed dengan tegas mewanti-wanti FAM untuk berupaya keras agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi lagi kepada Malaysia. Beberapa pengamat olahraga di Malaysia bahkan hingga kini menuntut 7 pemain naturalisasi palsu tersebut menjelaskan silsilah keturunan secara terbuka. Seruan sederhana untuk para pemain naturalisasi Malaysia yang disangsi FIFA karena kasus dokumen palsu memang cukup meresahkan. Tak sedikit pengamat olahraga di negeri jiran tersebut menantang Federasi Sepak Bola Malaysia FAM secara terbuka. Menurut mereka hal itu perlu dilakukan, terutama untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pecinta sepak bola Malaysia saat ini. Sebab publik negeri jiran tengah terbagi sebagai dampak dari terbongkarnya skandal naturalisasi palsu yang dilakukan federasi. Federasi dinilai tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Malaysia yang masih kebingungan dengan kebenaran sesungguhnya. Sementara FAM masih tidak menunjukkan tanda-tanda yang bisa membuat masyarakat mendukung penuh mereka. Oleh karena itu, banyak yang menyuarakan agar federasi menyeret 7 pemain naturalisasi palsu ke publik. Bukan untuk diadili, tetapi untuk menjelaskan secara rinci silsilah keturunan Malaysia yang mereka miliki. Publik Malaysia sepertinya sudah muak dengan kasus naturalisasi palsu yang dilakukan federasi sepak bola mereka. Meski begitu, tantangan sederhana untuk membuka secara gamblang silsilah pemain keturunan yang dinaturalisasi tak begitu dihiraukan. Sementara dari FAM sendiri, seperti yang kita bahas sebelumnya, baru saja kemarin, demi menangkan banding di FIFA, FAM rekrut pengacara olahraga internasional terkemuka. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM bakal menunjuk sederet pengacara olahraga internasional untuk bisa memenangkan banding terhadap sanksi FIFA terkait skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi timnas Malaysia. Menurut pemberitaan media Malaysia, New Straits Times, FAM membutuhkan bantuan ahli hukum terkemuka yang telah terbiasa menangani kasus besar untuk bisa melakukan pembelaan dalam banding ini. Sejatinya, kasus naturalisasi ilegal alias palsu ini juga ada benang merahnya pada bos JDT. Meski publik sudah tahu banyak jika Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang merupakan pemilik klub sepak bola Johor Darul Ta'zim atau JDT sekaligus putra mahkota Kesultanan Johor Malaysia yang juga dikenal sebagai pendorong utama program naturalisasi pemain sepak bola di Malaysia. Ia terlibat dalam kontroversi setelah FIFA menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM dan beberapa pemain naturalisasi karena pemalsuan dokumen. Meski dirinya ada ambil bagian dari proyek pemain ilegal tersebut, namun sang pangeran dari negeri jiran ini malah menyalahkan FAM dan menyenggol petinggi Vietnam dan Erick Thohir. Ya, dia bahkan merasa tak senang imbas terbongkarnya kasus 7 pemain ilegal tersebut.
Klub raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim JDT kena getah kasus naturalisasi palsu timnas Malaysia. 3 pemain andalannya pun kena larangan main setahun. Johor Darul Ta'zim JDT menyayangkan sanksi tersebut. Sebab 3 pemain diantaranya yakni Figueiredo Irazabal dan Hevel tak bisa perkuat tim untuk ajang AFC Champions League. Kelompok supporter paling berpengaruh yang mendukung timnas Malaysia, Ultras Malaya pun ikut marah atas sanksi FIFA yang menimpa negaranya. Kelompok supporter setia timnas Malaysia, Ultras Malaya dalam pernyataan resminya, malu dengan sanksi FIFA yang menimpa negaranya. Ultras Malaya dalam pernyataannya menuntut beberapa pihak untuk segera bertanggung jawab atas sanksi FIFA yang menimpa Malaysia. Ultras Malaya juga menuntut pemerintah Malaysia, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Negara, setara Dukcapil, untuk bertanggung jawab soal administrasi pengajuan dokumen naturalisasi ke-7 pemain ilegal. Supporter juga meminta penjelasan resmi kedua lembaga atas proses naturalisasi ke-7 pemain tersebut. Selain itu, Ultras Malaya juga menuntut Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk memberikan penjelasan resmi atas kesalahan administrasi yang jadi penyebab sanksi FIFA. Supporter juga menuntut CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, untuk transparan soal asal-usul 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang jadi biang sanksi FIFA ke negaranya. Ultras Malaya ingin selambat-lambatnya penjelasan resmi dibuka setelah urusan dengan FIFA sudah tuntas. Penjelasan ini penting untuk meredakan berbagai spekulasi yang muncul akibat ambiguitas terkait masalah ini. Selain juga diharapkan dapat memulihkan sedikit citra negara dan Harimau Malaya. Saat ini, masyarakat serta pendukung Harimau Malaya terpecah belah dan berdebat tentang masalah ini akibat berbagai cerita hingga fakta pahit yang memang harus mereka terima terkait sanksi FIFA ini. Meski begitu, baik federasi maupun publik Malaysia masih percaya jika ada harapan, sebab FAM sendiri telah menunjuk sederet pengacara olahraga internasional untuk bisa memenangkan banding, bahkan jalur untuk memenangkan kasus kecas pun siap mereka tempuh. Alasan timnas Indonesia tolak hotel yang disediakan Arab Saudi. Keputusan mengejutkan diambil PSSI jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di kota Jeddah, Arab Saudi. Manajer tim nasional Sumarji memastikan bahwa pihaknya secara resmi menolak rekomendasi akomodasi dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAUF. Penolakan ini bukan keputusan spontan, melainkan langkah strategis yang diambil PSSI demi menjamin kenyamanan maksimal serta fokus penuh seluruh pemain Garuda dalam menghadapi jadwal padat kualifikasi. Mereka tidak serta-merta menerima usulan tempat tinggal yang diberikan tuan rumah karena sudah lebih dulu mengirimkan tim pendahulu untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi akomodasi di Arab Saudi. Setelah proses panjang, Sumarji menyampaikan detail kepada media mengenai alasan PSSI menunjuk hotel lain untuk skuad Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sejak awal Federasi Arab Saudi memang menawarkan satu opsi hotel. Namun setelah pemeriksaan mendalam, PSSI menilai fasilitasnya tidak sesuai standar. Akhirnya diputuskan Hotel Hyatt di Jeddah menjadi pilihan utama. Pemilihan ini menegaskan komitmen PSSI menyediakan fasilitas berkelas dunia agar timnas bisa bertanding dengan kondisi terbaik di tengah persaingan ketat kualifikasi. Jauh sebelum pernyataan Sumarji, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah memberikan sinyal bahwa Garuda akan menggunakan akomodasi pilihan sendiri. Keputusan vital ini punya satu tujuan besar, yaitu mencegah hal yang tidak diinginkan selama masa persiapan. Dengan akomodasi independen, para pemain diharapkan berada dalam kondisi fisik dan mental prima sebelum bentrok menghadapi Arab Saudi. Erick menegaskan pihaknya sudah menurunkan tim khusus atau advance team untuk melakukan survei menyeluruh terhadap kelayakan, keamanan, serta fasilitas yang akan digunakan oleh timnas Indonesia sepanjang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas dari pucuk pimpinan PSSI tersebut memperlihatkan konsistensi manajemen federasi dalam memastikan lingkungan terbaik bagi timnas Indonesia. Pemilihan akomodasi yang independen dari panitia pelaksana bukan hanya simbol, melainkan bentuk pencegahan nyata yang sangat penting di level kompetisi setinggi kualifikasi Piala Dunia. Dengan mengendalikan penuh aspek tempat tinggal, PSSI bisa meminimalisir potensi gangguan yang mungkin muncul selama tim melakukan persiapan di Jeddah. Langkah proaktif ini diharapkan memberi rasa tenang, fokus maksimal, dan ruang pemulihan optimal bagi para pemain Garuda yang akan menghadapi tekanan besar di pertandingan tandang. Fasilitas dan lingkungan di Hotel Hyatt yang ditunjuk sebagai akomodasi resmi dipastikan memenuhi standar internasional, mulai dari kenyamanan kamar, ruang pemulihan, hingga privasi pemain. Keberadaan pelatih kepala Patrick Kluivert juga menjadi pertimbangan utama, karena seluruh kebutuhan logistik serta akomodasi harus sesuai dengan permintaan teknis dari tim pelatih. Keputusan PSSI memilih Hyatt dianggap sebagai bukti dukungan penuh terhadap program persiapan yang diminta tim pelatih. Langkah ini mencerminkan keseriusan federasi dalam mengurus detail non-teknis agar skuad Garuda bisa tampil dengan performa terbaik. Memastikan tim terlindungi dan beristirahat dengan baik di Arab Saudi adalah bentuk investasi jangka pendek demi hasil maksimal di lapangan.
Logistik dan akomodasi yang tertata sempurna menjadi faktor non-teknis yang sering menentukan mental tanding sebuah tim di laga kualifikasi. Hotel Hyatt sendiri memiliki reputasi global dengan standar layanan tinggi. Di situs TripAdvisor, harga per malamnya mencapai sekitar 2,4 juta rupiah per orang. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI menyediakan lingkungan aman, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk luar stadion. Fakta bahwa hotel ini tidak disediakan panitia pertandingan justru menjadi nilai tambah, karena privasi pergerakan skuad Garuda bisa lebih terjamin. Lokasi Hyatt yang strategis di kota Jeddah pun sudah dihitung tim advance PSI agar akses menuju Stadion King Abdullah Sports City tetap efisien. Semua aspek ini dirancang untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kesiapan mental timnas Indonesia sebelum menghadapi tekanan besar di tanah Arab Saudi. Mengingat besarnya arti laga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI sudah mengantisipasi sejak dini berbagai potensi gangguan dari pihak-pihak yang mungkin mencoba merusak fokus timnas Indonesia selama berada di Arab Saudi. Pengambilan keputusan akomodasi independen ini merupakan tindakan preventif yang menunjukkan bahwa federasi tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun terhadap kesiapan skuad Garuda. Tim advance yang dikirim lebih dulu ke Jeddah memegang peran ganda, yaitu mengecek kelayakan fasilitas sekaligus memastikan semua aspek keamanan di lingkungan tempat tinggal para pemain. Keputusan ini adalah wujud nyata dari keinginan PSSI agar timnas Indonesia bisa berkonsentrasi penuh pada persiapan taktik, strategi, dan kondisi fisik jelang dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat. Dengan memilih akomodasi sendiri, PSSI memastikan logistik dan kebutuhan teknis bisa diatur sesuai standar ketat tim nasional tanpa intervensi pihak luar. Pengalaman bertanding sebelumnya dijadikan pelajaran berharga, sehingga kali ini federasi benar-benar meminimalisir celah masalah, termasuk dalam urusan akomodasi. Timnas Indonesia juga memiliki catatan pertemuan dengan Arab Saudi yang tidak bisa dianggap enteng. Itulah sebabnya setiap detail pendukung disiapkan semaksimal mungkin, mulai dari tempat tinggal, keamanan, hingga pola makan. Semua ditata agar pemain benar-benar siap. Pemilihan hotel terbaik ini diharapkan menambah motivasi sekaligus rasa percaya diri untuk meraih poin penting di fase kualifikasi. Publik Indonesia menaruh harapan besar kepada skuad Garuda agar mampu tampil optimal, mencuri hasil positif melawan Arab Saudi, dan menjaga peluang untuk melangkah lebih jauh di babak kualifikasi. Keputusan PSSI memilih akomodasi terbaik sekaligus menjadi pesan kuat bahwa federasi memberi dukungan penuh pada perjuangan anak asuh Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini memperlihatkan keseriusan manajemen dalam menyiapkan semua faktor non-teknis demi satu tujuan, yaitu performa maksimal di lapangan. Timnas Indonesia mulai beri saywar ke Arab Saudi. Geruduk momen sesi latihan mereka. Menjelang laga hidup mati timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer semakin panas. Tensi makin terasa, bukan hanya di lapangan tetapi juga di luar stadion, tepatnya di media sosial. Ribuan bahkan puluhan ribu supporter Garuda secara kompak melakukan serangan saywar kepada tuan rumah Arab Saudi. Mereka berbondong-bondong menggeruduk akun resmi Arab Saudi, terutama unggahan latihan terkini. Kolom komentar dibanjiri pesan dukungan, ejekan, serta keyakinan penuh bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert mampu memberi kejutan. Sejumlah respons mencengangkan langsung muncul. Mulai dari perbandingan kekuatan tim hingga klaim optimistis bahwa Jay Aitzes dan kawan-kawan bisa menundukkan salah satu raksasa Asia. Bahkan ada yang secara terbuka menyebut kemenangan atas Arab Saudi hanyalah soal waktu. Situasi ini menjadi warna tersendiri jelang laga di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada 9 Oktober 2025. Laga itu akan dilanjutkan dengan partai berat melawan Irak pada 12 Oktober di tempat yang sama. Dukungan datang bukan hanya di layar ponsel tetapi juga secara langsung di stadion. Bek senior Jordi Amat dalam sesi wawancara menegaskan dirinya sangat takjub melihat antusiasme supporter Garuda yang rela menempuh perjalanan jauh ke Arab Saudi demi memberikan dukungan penuh. Ia menyebut semangat ribuan fans ini sebagai energi tambahan yang bisa mengangkat mental bertanding skuad Garuda. Meskipun federasi hanya mendapat alokasi 8% dari total kapasitas stadion yang mencapai 50.000 kursi atau sekitar 4.000 tiket, keterbatasan itu tidak menyurutkan langkah supporter Indonesia. Sejumlah kelompok supporter sudah tiba lebih dulu di Jeddah dan langsung meramaikan suasana dengan yel-yel khas, bendera merah putih hingga atribut Garuda. Semua ini menjadi sinyal jelas bahwa Indonesia tidak akan sendirian menghadapi Arab Saudi. Nyali para pemain pun dipastikan terpompa ketika melihat lautan dukungan di tribun. Dukungan langsung di stadion sebesar King Abdullah Sports City menjadi faktor penting. Tekanan pada tuan rumah semakin besar dan rasa percaya diri tim yang berstatus underdog seperti Indonesia ikut meningkat. Terlebih kondisi mental para pemain sedang bagus usai hasil positif di ronde sebelumnya. Saywar yang dimulai dari media sosial kini menjelma jadi atmosfer nyata di Arab Saudi.
Garuda siap bertarung habis-habisan di panggung Asia. Sementara itu, Jordi Amat kembali menegaskan rasa kagumnya melihat begitu banyak supporter Garuda yang siap hadir langsung di kota Jeddah untuk memberikan dukungan tanpa henti kepada timnas Indonesia. Ia menyebut hal itu bukan sekadar angka atau jumlah penonton, melainkan bukti nyata bahwa skuad Garuda selalu mendapat tempat spesial di hati masyarakat Indonesia. Dalam wawancara singkat, Jordi mengungkapkan bahwa para pemain benar-benar merasakan dukungan tersebut. Mereka bahkan membicarakannya di ruang ganti. Atmosfer dukungan itu tidak hanya terdengar di stadion, tetapi juga hadir di pikiran setiap pemain saat melangkah ke lapangan. Dari sisi manajemen tim, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh masyarakat jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menekankan bahwa doa dan dukungan penuh dari masyarakat adalah kunci yang bisa mengangkat semangat skuad Garuda ketika menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak. Menurut Sumarji, dukungan tidak harus hadir di stadion. Menonton dari layar kaca di rumah, di warung, atau lewat acara nonton bareng tetap menjadi energi tambahan yang dapat dirasakan para pemain di lapangan. Jadwal pertandingan memang jatuh pada dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ia percaya masyarakat tetap setia mendukung meski harus mengorbankan waktu istirahat. Optimisme itu diperkuat dengan modal positif yang sudah dikantongi Garuda. Pada laga uji coba FIFA Matchday bulan September 2025, Indonesia tampil meyakinkan dengan mencatat kemenangan telak 6-0 atas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Setelah itu, skuad Garuda bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon. Dua hasil tersebut menjadi sinyal bahwa tim asuhan Patrick Kluivert mampu tampil solid di berbagai situasi, baik saat menyerang maupun bertahan. Catatan di putaran ketiga kualifikasi sebelumnya juga tidak bisa dipandang remeh. Indonesia berhasil finish di posisi keempat grup C dengan torehan 12 poin dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Jumlah itu sudah cukup untuk membawa mereka naik level ke ronde keempat, meskipun lawan di fase ini jauh lebih tangguh. Sumarji menambahkan perjuangan kali ini bukan hanya milik 30 pemain di lapangan, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dengan doa, dukungan, dan semangat dari supporter dimanapun mereka berada, ia yakin skuad Garuda mampu memberikan perlawanan seimbang. Bahkan berpotensi membuat kejutan melawan kekuatan Arab Saudi dan Irak. Sepak bola, menurutnya, selalu menyimpan peluang bagi tim yang berjuang sepenuh hati dan mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Miliano Jonathans tampil apik jelang hadapi Arab Saudi. Winger FC Utrecht Miliano Jonathans akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi yang dinantikan publik kini rampung. Ia bersiap mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional. Jonathans diharapkan menjadi salah satu pilar penting saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 15 Oktober. Kedua laga itu menjadi bagian dari babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 21 tahun kelahiran Arnhem, Belanda ini sebelumnya sempat membela tim nasional Belanda kelompok umur. Namun, ia memutuskan langkah besar dalam karirnya dengan menerima panggilan Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda. Jonathans mengungkapkan bahwa keputusannya membela Indonesia adalah petualangan baru yang membuatnya antusias. Ia mengaku sudah mempertimbangkannya matang-matang melalui diskusi panjang bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Pada akhirnya, hatinya condong ke Indonesia karena merasa bagian dari negeri ini. Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang juga legenda Belanda. Kluivert bahkan sudah berkomunikasi intens terkait gaya bermain, skema tim, dan rencana ke depan. Jonathans menyebut dirinya sangat bersemangat usai berbicara dengan Kluivert. Ia tidak sabar untuk segera bergabung dengan tim. Kehadiran winger muda ini menjadi tambahan kekuatan baru di tengah ambisi besar Indonesia untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa tujuan utama bersama tim adalah meraih hasil terbaik di dua laga penting bulan Oktober melawan Arab Saudi dan Irak. Menurutnya, akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika Indonesia mampu tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebagai winger, Jonathans dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble, visi kreatif, dan determinasi tinggi. Semua atribut itu telah ia tunjukkan bersama FC Utrecht di kompetisi Eredivisie Belanda musim ini. Publik sepak bola Belanda bahkan mulai menaruh perhatian karena gaya mainnya yang agresif di sisi sayap dan efektivitasnya dalam menciptakan peluang. Dengan kombinasi pengalaman dari Liga Eropa, restu pelatih, serta dukungan penuh dari supporter tanah air, kiprah Jonathans menjadi salah satu sorotan utama jelang duel krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Dua laga itu akan sangat menentukan peluang Garuda menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Sementara di level klub, situasi berbeda dialami Jonathans bersama FC Utrecht. Klubnya tengah menghadapi periode sulit di kompetisi Eropa. Tim asuhan pelatih Ron Jans harus kembali menerima hasil negatif pada fase penyisihan Liga Eropa musim 2025-2026. Mereka kalah tipis 1 gol tanpa balas dari SK Brann di Stadion Brann Bergen, Norwegia kemarin. Kekalahan itu datang hanya sepekan setelah Utrecht tumbang dari Lyon.
Dalam 2 laga terakhir di kompetisi Eropa, mereka gagal meraih poin. Pertandingan melawan Brann sejatinya berlangsung seimbang di babak pertama. Utrecht mencoba mengambil inisiatif dengan memainkan pola serangan cepat dari kedua sayap, namun pertahanan tuan rumah tampil disiplin. Gol penentu kemenangan Brann tercipta pada menit ke-60 melalui serangan balik cepat. Penyerang utama mereka memanfaatkan celah di lini pertahanan Utrecht. Tertinggal 1-0, Ron Jans segera melakukan sejumlah pergantian pemain di pertengahan babak kedua. Ia memasukkan Sebastian Haller untuk menambah daya gedor, Miliano Jonathans untuk variasi serangan sayap, dan Can Bosdogan untuk menambah kreativitas lini tengah. Jonathans masuk pada menit ke-73 menggantikan Miguel Rodriguez. Meski hanya bermain 17 menit, aksinya cukup mencuri perhatian. Ia beberapa kali melakukan penetrasi ke kotak penalti Brann dan melepaskan umpan silang. Namun, barisan belakang tuan rumah masih sigap menghalau ancaman. Peluang terbaik Jonathans datang pada menit ke-81. Ia berhasil melewati 2 pemain lawan dan mengirim bola ke kotak 16. Sayangnya, Haller gagal menyambut dengan baik. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tidak berubah. Utrecht harus pulang tanpa poin. Kekalahan ini menambah catatan buruk mereka yang kini sudah 5 pertandingan beruntun tanpa kemenangan di semua ajang, termasuk Eredivisie. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Ron Jans untuk memulihkan kepercayaan diri tim. Meski begitu, bagi Miliano Jonathans, kesempatan tampil di kancah Eropa tetap menjadi momen penting. Menit bermain yang ia dapatkan menunjukkan bahwa pelatih masih mempercayai kualitasnya meski tim sedang dalam situasi sulit. Dengan jadwal padat yang menanti Utrecht, peluang Jonathans untuk mendapat menit bermain lebih banyak tetap terbuka. Pengalaman menghadapi tim kuat seperti Lyon dan Brann diyakini akan menambah ketajaman serta mentalitasnya saat membela timnas Indonesia menghadapi laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Media ternama Inggris kuliti kecurangan Arab Saudi hadapi timnas Indonesia. Media ternama Inggris benar-benar menyoroti secara tajam dugaan kecurangan Arab Saudi ketika menghadapi timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah fase krusial yang menentukan apakah skuad Garuda bisa menembus ajang paling prestisius di dunia sepak bola. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak dalam grup ini dianggap sebagai titik penentu. Hanya dengan hasil maksimal di 2 laga tersebut Indonesia bisa menjaga peluang lolos. Sekadar mengingatkan, pada ronde ketiga lalu Indonesia sempat mencatat kejutan besar dengan mengalahkan Arab Saudi. Namun kali ini situasinya jauh berbeda. Pertandingan dimainkan di Jeddah, markas Arab Saudi. Tekanan besar dari puluhan ribu pendukung tuan rumah tentu akan menambah beban mental pemain Indonesia. Selain itu, ancaman taktik balas dendam skuad Arab Saudi yang ingin membuktikan kekuatan mereka setelah kekalahan sebelumnya juga menjadi sorotan. Media Inggris, khususnya The Guardian, menilai ada kejanggalan serius di balik penyelenggaraan laga ini. Mulai dari dugaan pengaturan jadwal yang tidak adil hingga keuntungan besar yang hanya dinikmati tuan rumah. The Guardian menulis secara jelas bahwa Arab Saudi mendapat waktu istirahat 6 hari penuh sebelum bertanding, sementara Indonesia dan Irak hanya memiliki jeda sekitar 3 hari dengan tambahan perjalanan panjang menuju Jeddah. Kondisi ini tentu sangat merugikan tim tamu, baik dari segi kebugaran fisik maupun kesiapan mental. Apalagi mereka harus menghadapi tekanan supporter tuan rumah yang diperkirakan mencapai 60.000 penonton di Stadion King Abdullah Sport City. Pernyataan tegas dari The Guardian berbunyi, tuan rumah memiliki waktu istirahat 6 hari antara pertandingan. Sementara tim tamu harus bermain 2 kali dalam 3 hari di hadapan 60.000 penonton. Situasi seperti ini jelas tidak seimbang. Sorotan tersebut menjadi bukti nyata bahwa isu kecurangan ini bukan hanya dirasakan oleh publik Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian dari media besar internasional yang kredibel. Di sisi lain, para pendukung Garuda di tanah air tetap menaruh harapan besar pada pelatih Patrick Kluivert. Ia dituntut untuk bisa memanfaatkan momentum dan mengatur strategi terbaik demi mencuri poin penting di Jeddah. Bagaimanapun juga, hasil maksimal melawan Arab Saudi akan membuka jalan lebih lebar bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pengungkapan dari media Inggris ini bukan sekadar berita biasa. Ini menjadi peringatan serius bagi AFC selaku otoritas sepak bola Asia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengaturan jadwal yang jelas-jelas merugikan tim tamu, terutama negara-negara seperti Indonesia yang tengah berusaha bangkit di level tertinggi sepak bola dunia. Terlepas dari apapun kondisi yang dihadapi, skuad Garuda kini menyadari bahwa perjuangan mereka di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal menghadapi lawan di lapangan, tetapi juga melawan bentuk ketidakadilan yang selama ini membuat perjalanan semakin berat. Menjelang laga pembuka yang tinggal menghitung hari, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan kepada seluruh pemain bahwa duel melawan Arab Saudi dan Irak bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan pertarungan harga diri bangsa. Pesan itu disampaikan dengan sangat jelas dan berulang kali.
Bahkan ditegaskan lagi oleh manajer tim nasional Sumarji, yang mengutip langsung ucapan Erik bahwa perjuangan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal harga diri bangsa. Tekanan yang datang dari pimpinan federasi menjadi motivasi tersendiri agar seluruh pemain tampil total tanpa kompromi. Mereka dituntut mengerahkan kemampuan maksimal karena hanya dengan cara itu peluang Garuda menuju Piala Dunia tetap terjaga. Garuda saat ini bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Dalam beberapa tahun terakhir peningkatan kualitas permainan, mentalitas, serta keberanian menghadapi tim besar Asia sudah terbukti. Salah satunya ketika mereka mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada ronde ketiga sebelumnya. Meski perjalanan masih panjang dan penuh hambatan, keyakinan bahwa Garuda bisa terus melaju ke babak berikutnya tetap hidup di tengah dukungan supporter. Di sisi lain, bek naturalisasi Jordi Amat yang sudah lama menjadi bagian penting skuad Garuda sejak era Shin Tae-yong menyoroti faktor lain yang tak kalah berbahaya, yakni keberpihakan wasit. Jordi secara terbuka menyindir penunjukan wasit kontroversial oleh AFC yang berasal dari kawasan Timur Tengah, tepatnya Kuwait, yang secara geografis berada di satu kawasan dengan Arab Saudi. Sindiran ini jelas mengarah pada potensi bias dalam duel panas menghadapi Arab Saudi maupun Irak, karena timnas Indonesia terancam menghadapi lawan tak kasat mata bernama wasit. Isu soal wasit memang sudah ramai berhembus sejak awal pengumuman jadwal ronde keempat. Hal itu menimbulkan keresahan karena netralitas menjadi taruhan dalam laga yang menentukan nasib Garuda. PSI pun tak tinggal diam. Mereka langsung mengirimkan surat protes resmi ke FIFA dan AFC dengan permintaan agar laga penting ini dipimpin wasit dari kawasan netral, misalnya dari Eropa, demi menjamin keadilan pertandingan. Namun hingga saat ini belum ada satupun balasan. Bahkan besar kemungkinan protes itu tidak digubris sama sekali. Kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia tidak hanya fokus pada aspek taktik dan strategi di lapangan, tetapi juga harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan keputusan kontroversial yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Pemain timnas Indonesia berbondong-bondong laksanakan umroh usai dicurangi AFC habis-habisan jelang ronde 4. Pemain timnas Indonesia berbondong-bondong melaksanakan ibadah umroh usai muncul isu dicurangi habis-habisan oleh AFC menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen itu menjadi sorotan publik karena dilakukan hanya beberapa hari sebelum pertandingan penting melawan Arab Saudi di laga perdana Grup B. Kabar ini bermula dari unggahan Ragnar Oratmangoen di Instagram Stories miliknya. Ia memperlihatkan 3 pemain utama timnas yaitu Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, dan Ramadan Sananta sedang mengenakan pakaian ihram di Tanah Suci Mekkah. Ragnar menuliskan kalimat Brothers Faidin atau saudara seiman yang menegaskan kedekatan para pemain muslim di skuad Garuda. Unggahan itu dengan cepat menyebar di kalangan pecinta sepak bola nasional dan memunculkan beragam reaksi. Ada yang memberikan dukungan, ada pula yang bertanya-tanya mengapa belum ada pengumuman resmi dari federasi. Sejauh ini memang belum ada pernyataan dari PSSI atau manajemen timnas mengenai agenda ibadah tersebut. Namun bukti foto sudah cukup memastikan bahwa para pemain benar-benar melaksanakan umroh. Ragnar sendiri terlihat gembira bisa kembali berkumpul dengan rekan setim setelah sempat absen karena cedera. Kini ia menemukan atmosfer berbeda karena skuad Garuda didominasi pemain muslim yang bisa beribadah bersama. Keberadaan para pemain di Arab Saudi bukan hanya untuk kebutuhan teknis menghadapi laga, tetapi juga menjaga kondisi mental dan spiritual di tengah tekanan kompetisi yang semakin ketat. Satu hal yang sudah pasti, timnas Indonesia saat ini bermarkas di Jeddah untuk persiapan menghadapi 2 laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan melawan Arab Saudi dijadwalkan pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 0:15 waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City. Sedangkan laga berikutnya melawan Irak digelar pada Minggu, 12 Oktober pukul 02:30 dini hari waktu Indonesia Barat di stadion yang sama. 2 laga ini akan sangat menentukan langkah Garuda di grup B nanti. Lawan yang dihadapi merupakan kekuatan tradisional Asia Barat dengan skuad yang syarat pengalaman. Arab Saudi menjadi langganan Piala Dunia, sementara Irak dikenal dengan permainan fisik dan disiplin. Jika menilik pengalaman tahun lalu di babak ketiga kualifikasi, sejumlah pemain Indonesia juga sempat melaksanakan ibadah umroh sebelum melawan Arab Saudi. Hasilnya cukup positif. Garuda mampu menahan imbang dengan skor 1 sama di kandang lawan, pencapaian yang saat itu dianggap luar biasa mengingat selisih peringkat FIFA yang cukup jauh antara kedua negara. Pengalaman itu kini dijadikan modal psikologis bahwa persiapan spiritual bisa menjadi faktor tambahan dalam menghadapi lawan tangguh. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert belum lengkap. Ia mengatakan para pemain akan datang secara bertahap langsung ke Arab Saudi untuk efisiensi waktu dan mengurangi kelelahan perjalanan. Ia merinci, pemain dari kompetisi Super League Malaysia akan terbang pada Kamis pukul 11 siang. Sementara pemain dari Eropa dijadwalkan tiba bergelombang pada tanggal 23 hingga 6 Oktober. Setelah itu, barulah tim benar-benar komplit. Sumarji memastikan seluruh ofisial termasuk pelatih sudah lebih dulu berada di Jeddah. Agenda latihan pun berjalan sesuai rencana.
Para pemain yang lebih dulu hadir memanfaatkan waktu dengan berlatih sekaligus menjaga kondisi mental, salah satunya melalui kegiatan umroh. Langkah itu dinilai wajar mengingat masih ada jeda beberapa hari menuju kick-off. Dari sisi analisis, keberangkatan bertahap para pemain memang menjadi tantangan tersendiri. Patrick Kluivert tidak bisa langsung menguji formasi ideal sejak awal. Latihan penuh baru bisa dilakukan mendekati hari pertandingan. Hal ini berpotensi memengaruhi kekompakan tim. Namun di sisi lain, para pemain inti sudah terbiasa dengan pola adaptasi cepat karena banyak di antara mereka berkarier di luar negeri. Koordinasi di lapangan bukan hal baru bagi mereka. Publik ini menaruh harapan besar agar persiapan yang dilakukan, termasuk langkah spiritual seperti umroh, mampu memberi dampak positif. Apalagi lawan yang dihadapi di dua laga awal merupakan rival utama di grup. Jika Indonesia mampu mencuri poin dari Arab Saudi atau Irak, peluang melangkah lebih jauh tetap terbuka. Namun bila gagal, jalan akan semakin berat. Karena itu, langkah umroh ini tidak hanya dianggap sebagai ritual religius, tetapi juga strategi non-teknis untuk memperkuat kepercayaan diri tim. Supporter pun berharap semangat religius ini bisa menular menjadi kekuatan ekstra ketika Garuda turun di lapangan hijau melawan tim-tim kuat Asia Barat. Pemain diaspora tolak timnas U23 asuhan Indra Syafri untuk ajang SEA Games. Pelatih tim nasional Indonesia U23, Indra Syafri, resmi mengumumkan daftar skuad pilihannya untuk menghadapi ajang multi-event SEA Games 2025. Pengumuman ini langsung menarik perhatian publik sepak bola nasional. Dalam rilis resmi PSSI yang keluar pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, Indra mencantumkan sebanyak 32 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp di Jakarta. TC ini berlangsung mulai tanggal 2 hingga 14 Oktober. Dari daftar tersebut muncul sejumlah nama yang sebelumnya sudah akrab di skuad senior. Di antaranya Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sempat menjadi tanda tanya publik karena tidak masuk daftar timnas Indonesia senior yang tengah bersiap melakoni ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran keduanya di tim U23 menegaskan bahwa Indra ingin mengombinasikan pengalaman dengan regenerasi pemain muda agar skuad Garuda Muda tetap kompetitif. Selain Struijk dan Jenner, daftar pemain yang diboyong Indra ke Jakarta juga terbilang mewah karena terdapat 4 pemain keturunan lainnya, yakni Dion Marks, Tim J-Pence, Jens Raven, serta Adrian Wibowo. Nama terakhir bahkan mengejutkan publik. Wibowo yang berposisi sebagai penyerang Los Angeles FC di Amerika Serikat sebelumnya diprediksi bakal tampil bersama tim senior dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Wibowo juga sudah sempat menjalani debut bersama timnas senior kala Garuda menghadapi Lebanon di FIFA Matchday bulan September lalu. Keputusannya turun ke level U23 pun memunculkan banyak perbincangan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indra Syafri. Ia harus memaksimalkan potensi para pemain diaspora sekaligus menyeimbangkan peran pemain lokal yang telah berpengalaman di level SEA Games. Situasi semakin berat mengingat waktu persiapan yang tersedia terbilang sangat terbatas. SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 9 hingga 20 Desember. Artinya Indra hanya memiliki waktu efektif sekitar 2 bulan untuk mematangkan taktik, strategi, dan chemistry antar pemain. Misi yang dipikul pun tidak sederhana. Pelatih asal Sumatera Barat itu mendapat tugas mempertahankan medali emas yang berhasil direbut timnas U23 pada edisi sebelumnya di Kamboja. Tekanan datang bukan hanya dari publik, tetapi juga dari catatan sejarah. Indonesia terakhir kali mampu mempertahankan medali emas secara beruntun sudah sangat lama. Karena itu, keberhasilan di Kamboja kini menjadi standar yang harus dijaga. Indra dituntut tidak hanya mampu meramu kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal, tetapi juga memastikan kondisi fisik, mental, serta disiplin pemain tetap terjaga dengan baik di tengah jadwal padat yang menanti mereka. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain diaspora yang masuk daftar panggilan, yakni Tim J-Pence. Bek muda berusia 20 tahun itu dikabarkan menolak bergabung dengan Garuda Muda untuk ajang SEA Games 2025 dan memilih tetap fokus membela klubnya FC Emmen di Belanda. Padahal, J-Pence sejatinya sudah tercantum dalam daftar 32 pemain yang diumumkan PSSI pada tahap pertama pemusatan latihan di Jakarta. Namun hingga kini, sang pemain belum terlihat bergabung karena masih menjalani tugas membela klubnya di kompetisi domestik. Media lokal Belanda, Forza FC Emmen, bahkan mengonfirmasi bahwa keputusan J-Pence bukan sekadar keterlambatan, melainkan hasil kesepakatan dengan pihak klub untuk tidak mengikuti SEA Games 2025. Dalam laporan itu dijelaskan secara gamblang bahwa J-Pence dan klub memutuskan ia lebih baik fokus meningkatkan jam terbang di Eropa ketimbang mengambil risiko kehilangan menit bermain penting di level klub. Forza FC Emmen menulis bahwa tim J-Pence tidak akan tampil untuk timnas Indonesia U23 meskipun sebelumnya ia mendapat pemanggilan. Bek tersebut bersama pihak klub memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada menit bermain di FC Emmen.
Keputusan tersebut bisa dipahami karena jadwal pertandingan FC Emmen beririsan langsung dengan jadwal Timnas Indonesia U23 di SEA Games yang dijadwalkan berlangsung di Thailand pada tanggal 9 hingga 20 Desember 2025. Dalam periode itu, The Cannibals sudah memiliki setidaknya 3 laga penting yang harus dijalani, yaitu melawan ADO Den Haag, Helmond, dan Almere City. Situasi ini membuat Guy Pence berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia ingin berkontribusi untuk Garuda Muda, namun di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan menjadi starter reguler di klub yang sedang memberinya kepercayaan penuh. Forza FC Emmen bahkan menambahkan bahwa bila pun Guy Pence berangkat, ia hanya sempat tampil dalam laga uji coba melawan India pada tanggal 10 dan 13 Oktober, serta mengikuti TC singkat pada periode 5 hingga 13 Oktober. Artinya, kontribusinya untuk SEA Games hampir tidak ada. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan klub agar sang pemain tidak mengambil risiko dan tetap fokus di Belanda. Terlepas dari kekecewaan publik Indonesia, performa tim Guy Pence musim ini memang membuatnya sulit ditinggalkan oleh FC Emmen. Dalam 10 pekan awal kompetisi Liga 2 Belanda musim 2025-2026, ia sudah tampil 9 kali dan mencatatkan 2 gol serta 1 assist. Torehan impresif untuk seorang bek muda. Statistik tersebut menegaskan bahwa peran Guy Pence sangat vital di lini pertahanan klub. Pelatih FC Emmen pun tampaknya enggan melepas pemain yang sedang naik daun tersebut. Wajar jika prioritas Guy Pence kini condong ke klub. Apalagi SEA Games tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA sehingga tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Kondisi ini menjadi pukulan bagi Indras Jafri yang harus memutar otak mencari alternatif di lini belakang. Sekaligus pelajaran bagi PSSI bahwa perekrutan pemain diaspora selalu penuh risiko bila tidak sinkron dengan kepentingan klub Eropa. Bagi Guy Pence sendiri, keputusan ini adalah pertaruhan karier. Ia memilih meneguhkan statusnya di kancah Eropa ketimbang tampil di panggung regional Asia Tenggara.